Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Setelah kita memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang akhlak dalam berkeluarga. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Krisnadin, yang kedua Saudara Rafif, dan yang ketiga Nidar, dan yang keempat saya sendiri, Januar. Sebelum kita masuk ke pembahasan akhlak dalam berkeluarga, izinkan saya untuk membaca rumusan masalah yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama yaitu apa saja aspek-aspek akhlak dalam berkeluarga. Yang kedua, sikap anak terhadap orang tua. Yang ketiga, sikap orang tua kepada anak. Yang keempat, sikap suami terhadap istri. Yang kelima, bagaimana cara menjalin silaturahim dengan kerabat. Kemudian tujuan dari pembahasan akhlak dalam berkeluarga yaitu yang pertama, dapat memahami apa saja aspek-aspek akhlak. Yang kedua, dapat memahami sikap anak terhadap orang tua. Yang ketiga, dapat memahami sikap orang tua kepada anak. Dan yang keempat, dapat memahami bagaimana cara menjalin silaturahim dengan kerabat. Kita masuk ke pembahasan pertama. Pembahasan yang pertama yaitu birrul walidain. Birrul walidain terdiri dari 2 kata, yaitu al-birru dan al-walidain. Al-birru yang berarti kebaikan, dan al-walidain yaitu kedua orang tua, bapak dan ibu. Birrul walidain merupakan suatu istilah yang berasal langsung dari Rasulullah SAW yang berarti berbuat kebaikan kepada kedua orang tua. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu hukum birrul walidain. Syariat Islam meletakkan kewajiban birrul walidain menempati ranking yang kedua setelah beribadah, setelah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya birrul walidain menempati posisi yang kedua setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Dan hendaklah kamu beribadah kepada Allah taala dan janganlah kamu menyekutukannya, wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Quran surat An-Nisa ayat 36. Allah Ta'ala juga berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan, dan Allah telah memerintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya, wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua orang tua. Quran surat Al-Isra ayat 23. Dan juga Allah Ta'ala berfirman dalam potongan surat Luqman ayat 14 yang berbunyi, anishkurli wa liwalidaik, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu. Quran surat Luqman ayat ke-14. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, maka barang siapa yang bersyukur kepada Allah Ta'ala akan tetapi dia tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, tidak akan diterima rasa syukurnya dengan sebab itu. Berkaitan dengan ini, Rasulullah SAW bersabda, keridhaan Rasulullah SAW bersabda, ridallah ridul walidain wa sukhtullah sukhtul walidain atau kama qala. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu keutamaan birrul walidain. Ada banyak sekali keutamaan birrul walidain. Di antara lain yang pertama yaitu birrul walidain adalah amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah amalan salat. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud yang berbunyi, an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jalla qala as-salatu ala waqtiha qultu summa ayyu qala birrul walidain qultu summa ayyu qala al-jihadu fi sabilillah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jalla, amalan apakah yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala? Qala as-salatu ala waqtiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat tepat pada waktunya. Qultu summa ayyu?
Kemudian aku bertanya lagi, apalagi wahai Rasulullah? Qala birrul walidain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu summa ayyu. Kemudian aku bertanya lagi kepada Rasulullah, apalagi wahai Rasulullah? Qala al jihadu fi sabilillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian keutamaan yang kedua dari birrul walidain yaitu doa mereka mustajab. Ada sebuah kisah tentang ulama besar hadis, seorang perawi hadis yang terkenal di kalangan kaum muslimin, yaitu Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Beliau buta sewaktu kecil, lalu ibunya seringkali berdoa agar Allah ta'ala memulihkan penglihatan beliau. Dikisahkan suatu malam di dalam mimpi, ibunya melihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada ibu Imam Bukhari, wahai wanita, Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu karena begitu banyaknya kamu berdoa. Keesokan harinya, pada pagi harinya, ia melihat anaknya dan ternyata benar Allah Ta'ala telah mengembalikan penglihatannya. Kisah di atas menunjukkan bahwasanya benarnya sabda Rasulullah SAW akan manjurnya doa orang tua kepada anaknya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, salasun da'awatin mustajabun la syakka fihinna da'watul matlum wa da'watul musafir wa da'watul walid ala walidihi. Kata Rasulullah SAW, ada 3 doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama yaitu da'watul matlum, yaitu doanya orang yang terzalimi ataupun teraniaya. Wa da'watul musafir, dan doanya seorang musafir. Wa da'watul walid ala walidihi, dan doa orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian keutamaan yang ketiga dari birrul walidain yaitu sebab turunnya rahmat. Rasulullah SAW bersabda, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yusa'ala fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang suka apabila rizkinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan umurnya dipanjangkan oleh Allah Taala, maka falyasil rahimah, maka hendaknya ia menyambung tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat yaitu al-ummu hiya ahaqqu suhbah, bahwasanya seorang ibu itu lebih utama untuk diberbuat baik kepadanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya suatu hari datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW, kemudian bertanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang lebih utama untuk aku berbuat baik kepadanya? Qala ummuka. Rasulullah SAW menjawab, ibumu. Qala summa man. Kemudian orang itu bertanya lagi, siapa lagi wahai Rasulullah? Qala ummuka. Rasulullah SAW menjawab, ibumu. Qala summa man. Kemudian orang itu bertanya lagi, siapa lagi wahai Rasulullah? Qala ummuka. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ibumu. Qala summa man. Kemudian orang itu bertanya lagi, wahai Rasulullah, siapa lagi wahai Rasulullah? Qala abuka. Qala summa abuka. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, bapakmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian keutamaan yang kelima dari birrul walidain yaitu bahwasanya seorang anak yang berbakti, yang taat kepada kedua orang tuanya adalah salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, rohima anfun, summa rohima anfun, summa rohima anfun. Man adraka walidayhi 'indal kibar ahaduhuma aw kilayhima falam yadkhulil jannah. Rasulullah SAW bersabda, sungguh celaka, sungguh celaka, sungguh celaka. Salah seorang sahabat bertanya, siapakah yang celaka wahai Rasulullah SAW? Kemudian beliau menjawab, orang yang sempat berjumpa dengan orang tuanya atau kedua-duanya atau salah seorang di antara keduanya saat umur mereka sudah tua namun tidak dapat membuatnya masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Kemudian kita masuk
ke pembahasan tentang bentuk-bentuk birrul walidain. Yang pertama yaitu mengikuti keinginan dan saran orang tua dengan catatan keinginan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian yang kedua yaitu menghormati dan memuliakan kedua orang tua. Misalnya menunjukkan rasa hormat, tidak berbicara kasar, pamit jika ingin keluar rumah, dan jangan pernah sekalipun mengucapkan kata kepada kedua orang tua kita. Karena hal yang menurut kita sepele itu akan menyakiti hati kedua orang tua kita, serta kita pun akan mendapatkan dosa yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu membantu kedua orang tua secara fisik dan materi. Yang keempat yaitu mendoakan kedua orang tua, karena apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia, yang dapat menyelamatkan mereka dari siksa kubur adalah doa anak yang soleh. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalannya, melainkan tiga hal. Yang pertama yaitu sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin shalihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian yang kelima yaitu setelah orang tua kita meninggal dunia, birrul walidain masih bisa diteruskan dengan cara antara lain. Yang pertama yaitu menyelenggarakan jenazahnya dengan sebaik-baiknya, kemudian melunasi hutang-hutangnya, melaksanakan wasiatnya, meneruskan silaturahim yang dibinanya di waktu hidup, dan yang paling penting yaitu mendoakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan, yakni adalah kasih sayang dan tanggung jawab antara orang tua dan anak. Dalam Islam, orang tua diberikan kedudukan yang sangat terhormat terhadap anak-anaknya. Sebuah kehormatan yang mulia yang diberikan Allah selain kepada keduanya. Hakikat ini banyak diterapkan dalam dalil dan wahyu Allah, Al-Quran dan hadis gitu. Contohnya pada firman Allah dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. Sementara Rasulullah SAW bersabda, ridha Allah adalah tergantung pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Bahkan saking tingginya Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat-sahabatnya, maukah kau aku tunjukkan dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang besar? Para sahabat pun menjawab, baik wahai Rasul. Rasulullah SAW bersabda, yaitu mensekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua. Dosa terbesar di antara dosa-dosa yang besar adalah mensekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua. Kedua orang tua. Dan sebuah kaidah syariah disebutkan besarnya pahala ataupun upah sebanding dengan tingkat kepayahannya. Artinya semakin besar nilai upah yang diterima, maka akan semakin tinggi pula tingkat kesulitan memperolehnya. Kewajiban ini harus disadari oleh orang tua, bahwa kedudukan dan kemuliaan yang begitu tinggi diberikan Allah tidak secara percuma-cuma gitu. Namun ada harga yang harus dibayar berupa kewajiban, tanggung jawab yang harus ditunaikan orang tua ke anak-anaknya. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam kewajiban orang tua terhadap anaknya. Antara lain, 1. Kewajiban memimpin. Rasulullah SAW bersabda, setiap kaum adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dia bawa kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ciri yang menonjol dari hadis ini adalah seorang pemimpin merupakan orang yang bertanggung jawab atas yang berada di bawah kepemimpinannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Visi dan misi tujuan hidup setiap muslim adalah kembali ke Allah dan masuk ke dalam surganya. Oleh karena itu, orang tua bertanggung jawab mendidik seluruh anggota keluarga
agar menjadi hamba-hamba Allah yang taat sehingga tercatat sebagai golongan ahli surga dan diselamatkan dalam siksa api neraka. Kewajiban yang kedua, kewajiban memberi nafkah yang halal. Islam menegaskan bahwa kewajiban setiap ayah untuk memberi nafkah kepada istri dan anaknya adalah dalam firman disebutkan, dan menjadi kewajiban para ayah untuk memberikan makan dan pakaian kepada istri dan anaknya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Kewajiban ini selamanya akan tetap dipikul oleh pundak para ayah. Adapun bagi para ibu yang tidak berkewajiban untuk menafkahi keluarga, jika dia harus membantu pekerjaan ayah, maka ia diwajibkan menjaga kehormatan ketika dia berada di luar rumah. Ia juga diberikan pahala sedekah atas apa yang diberikannya. Tentang seberapa besar nafkah yang harus diberikan kepada para ayah kepada istri ataupun anak, Islam tidak pernah mematok angka nominal ataupun angka rupiah untuk tiap bulan gitu. Karena setiap orang memiliki kemampuan untuk mencari pundi-pundi rupiahnya berbagai macam gitu. Allah menghargai setiap nafkah yang diberikan kepada keluarga, bahkan menjanjikan pahala yang lebih besar daripada infak ataupun fisabilillah sekalipun. Orang tua dituntut untuk berhati-hati orang tua dituntut hati-hati untuk memberi nafkah untuk keluarga. Untuk menilai kehalalan atau keharaman nafkah, paling tidak dilihat dari 3 sisi. 1. Wujud dan zatnya. Artinya, nafkah yang tidak boleh termasuk golongan kategori makanan yang haram dan makanan yang melanggar syariah. Yang kedua, sumber dan memperolehnya. Nafkah yang diperoleh dengan cara yang disetujui syariat, tidak dengan cara yang diharamkan oleh Islam. Yang ketiga, tidak tercampur dengan harta milik orang lain. Artinya telah dikeluarkan sodakohnya, baik sodakoh wajib atau sering kita sebut sebagai zakat, dan sodakoh sunnah atau yang kita sering sebut sebagai infak. Dan yang ketiga, kewajiban untuk mendidik. Rasulullah SAW bersabda, setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah tergantung kepada orang tua yang ingin membentuk seperti apa anaknya, akan membentuk anaknya yang akan soleh ataupun yang akan salah gitu. Model pendidikan orang tua menjadi kunci utama seberapa berhasil dalam membentuk anak-anak yang menjadi soleh. Oleh karena itu, orang tua sepatutnya tepat dalam menentukan apa yang diajarkan kepada anak-anak sejak dini dan bagaimana metode pembelajaran yang efektif bagi anaknya gitu. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang ketiga tentang hak, kewajiban dan kasih sayang suami istri. Dalam surat Ar-Rum dijelaskan, wa min ayati an khalaqum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dan jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kamu yang berpikir. Dijelaskan bahwa yang berperan membuat keluarga menjadi sakinah yaitu terdapat 2 faktor, yaitu mawadah dan rahmah. Dan dalam hal ini kita akan membahasnya. Yang pertama, kriteria memilih pasangan hidup. Yang kedua, hak-hak bersama suami istri. Yang ketiga, kewajiban suami kepada istri. Dan yang terakhir, kewajiban istri kepada suami. Yang pertama, kriteria memilih pasangan hidup. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, seorang wanita dinikahi berdasarkan 4 pertimbangan, karena harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Peganglah
yang memilih agama, niscaya kedua tanganmu tidak akan terlepas. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud. Yang kedua, hak-hak bersama suami istri. Hak tamatuh badani, menikmati hubungan seksual yang halal dan berpahala. Bukan hanya kewajiban suami kepada istri, namun sebaliknya, tetapi kewajiban bersama. Hak saling mewarisi, dikarenakan hubungan darah dan hubungan perkawinan. Dalam surat An-Nisa ayat 12 menjelaskan bahwa suami dapat 1/2 dari istri bila tidak punya anak, 1/4 bila istri punya anak. Sebaliknya, istri dapat 1/4 bila suami tidak punya anak, 1/8 bila punya anak. Hak nasab anak. Islam mengajarkan bahwa anak dinisbahkan kepada ayah, tapi pengadilan dapat memilih dengan siapa anak tersebut ikut. Yang ketiga, kewajiban suami kepada istri. Terdapat beberapa. Yang pertama, mahar, pemberian wajib dari suami untuk istri, yaitu pada saat pernikahan. Yang kedua, memberi nafkah, menyediakan segala sesuatu keperluan istri dari makan, minum, pakaian, rumah, dan lain-lain. Hukumnya sunnah dan ijma. Ihsan asyarah, bergaul dengan istri dengan cara sebaik-baiknya. Terus, membimbing dan mendidik keagamaan istri. Seorang suami adalah seorang pemimpin. Oleh karena itu, kewajiban suami mengajar dan mendidik istrinya. Jika tidak bisa, istrinya boleh belajar di luar atau mendatangkan guru ke rumah atau menyediakan buku bacaan. Dan yang terakhir, kewajiban istri kepada suami. Patuh pada suami tidaklah bersifat mutlak, harus selalu dikaitkan dengan ma'ruf, selama tidak membawa pada kemaksiatan. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang silaturahmi dengan karib kerabat. Istilah silaturahmi terdiri dari dua kata, yaitu silah yang artinya hubungan atau sambungan, dan rahim artinya peranakan. Istilah ini merupakan sebuah istilah dari hubungan baik, penuh kasih sayang antar sesama karib kerabat yang asal-usulnya berasal dari satu, yaitu rahim. Keluarga dalam konsep Islam bukanlah keluarga kecil yang hanya terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Akan tetapi, keluarga besar yang bisa terdiri dari seluruh aspek dalam suatu keluarga yang sambung menyambung, seperti kakek, nenek, paman, bibi, dan lain seterusnya. Allah berfirman, Allahu Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Selanjutnya, bentuk-bentuk silaturahmi. Di sini terdapat bentuk-bentuk silaturahmi, yaitu yang pertama, berbuat baik, ihsan. Berbuat baik atau saling tolong-menolong antar sanak keluarga dapat mempererat tali silaturahmi antar sanak keluarga. Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan ihsan kepada Zahwin al-Qurba, nomor 2 setelah ihsan kepada ibu dan bapak. Allah berfirman, Qallallahu Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim.
wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura, yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat Ibnu Sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Karib kerabat harus diprioritaskan untuk dibantu dibandingkan dengan pihak-pihak lain. Lebih-lebih lagi bila karib kerabat adalah miskin atau yatim. Rasulullah bersabda, sedekah kepada orang miskin bernilai 1, yaitu sedekah. Sedangkan sedekah kepada karib kerabat bernilai 2, yaitu sedekah dan silaturahim. Hair Tarmizi. Yang kedua, membagi sebagian dari harta warisan. Kita dapat membagi sebagian dari harta warisan kepada karib kerabat yang hadir pada waktu pembagian, tetapi tidak mendapat bagian jika terhalang oleh ahli waris yang lebih berhak. Allah berfirman, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Surat An-Nisa ayat 8. Yang ketiga ialah memelihara dan meningkatkan rasa kasih sayang sesama kerabat. Untuk memelihara dan meningkatkan rasa kasih sayang antar kerabat dapat dilakukan dengan cara antara lain saling memberi dan menjawab salam, saling hormat menghormati, saling kunjung mengunjungi, menyelenggarakan walimah dan lain sebagainya. Manfaat silaturahim. Manfaat silaturahim bisa mendapatkan rahmat, nikmat dan ihsan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, menggambarkan secara metafisis dialog Allah Subhanahu wa taala dengan rahim. Sabda beliau, sesungguhnya setelah Allah Ta'ala selesai menciptakan makhluknya, rahim bangkit berkata, inilah tempat orang yang meminta perlindungan kepadamu dari memutuskan silaturahim. Allah berfirman, ya, apakah engkau sudah puas kalau aku menghubungkan orang yang menghubungkanmu dan memutuskan orang yang memutuskanmu? Rahim menjawab, tentu. Lalu Allah berfirman lagi, demikianlah bagimu. Kemudian Rasulullah bersabda, bacalah jika kalian menghendaki. Yang kedua ialah masuk surga dan jauh dari neraka. Secara khusus disebut oleh Rasulullah SAW bahwa sesudah beberapa amalan pokok, silaturahmi dapat mengantarkan seorang ke surga dan menjauhi dari neraka. Rasulullah bersabda, diriwayatkan oleh Abu Ayyub Khalid ibnu Zaid al-Ansari radhiyallahu bahwa seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang dapat memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Nabi menjawab, yaitu apabila engkau menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, mendirikan sholat, membayar zakat, dan melakukan silaturahim. Yang ketiga ialah lapang rezeki dan panjang umur. Secara lebih, Rasulullah SAW menjanjikan rezeki yang lapang dan umur yang panjang bagi orang-orang yang melakukan silaturahim. Rasulullah bersabda, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah ia melakukan silaturahim.
Demikianlah berapa manfaat silaturahim yang akan didapatkan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.